Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kelonggaran waktu, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di tempat ini. Ibadah yang kita lakukan secara istiqomah ini seyogyanya bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu mengambil hikmah dalam setiap kegiatan ibadah kita, mulai dari hal-hal sederhana yang termasuk sebagai ibadah sunat sampai dengan pelaksanaan setiap perintah ibadah wajib. Kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah ibadah, harus dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Mengerjakan amalan ibadah tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, tetapi harus dilaksanakan dengan penuh ketaatan karena adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang merupakan bentuk takwa dari seorang hamba kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakar wa untha wa ja'alnakum syu'uban qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini sering disampaikan terutama di dalam khutbah, dan hal ini sangat penting bagi kita untuk memberikan perhatian dan kemudian memahami bahwasanya tingkat kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanya diukur dari ketakwaannya. Nasihat untuk menjadi muttaqin, menjadi pribadi yang bertakwa, kerap sekali kita dengar di setiap Jumat, terutama nanti di bulan Ramadan. Hampir setiap muslim mendengar ayat seruan berpuasa yang ditutup dengan harapan semoga puasa bisa mengantarkan pribadi yang berpuasa menjadi hamba yang bertakwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara definisi takwa yang disebutkan dalam kitab At-Ta'rifat adalah menjaga diri dari siksa Allah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menuntut kita agar memiliki rasa khauf, takut kepada Allah hingga muncul dorongan yang kuat untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Kenapa harus muncul rasa khauf? Bukankah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Sebagaimana kita ketahui bahwa di samping rahmah, Allah pun menyifati dirinya sendiri dengan Sadidul Azab, Sadidul Iqab, Sadidul Mihal. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 98, Allah menyatakan dirinya sebagai zat yang maha pedih siksanya, sekaligus sebagai zat yang maha pengampun dan penyayang. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim.
untuk memiliki rasa takut kepada Allah yang nantinya mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Dibutuhkan ilmu. Hal ini karena dengan ilmulah kita dapat mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, sebagaimana yang sudah dan senantiasa kita pelajari dalam ilmu tauhid, semisal dalam kitab Aqidatul Awam atau juga kitab yang lain. Dan mempelajari ini merupakan tangga pertama yang harus dilewati oleh semua santri, sebagaimana yang telah ditegaskan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Adabul Alim wal Muta'alim, sebelum menapaki tangga ilmu pengetahuan yang lain. Demikian pula ilmu yang lain, semisal ilmu tentang menata hati, mempelajari tipu daya nafsu yang senantiasa menjauhkan kita dari Allah dan mendekatkan kita kepada murkanya. Ilmu ini akan membimbing kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang selalu waspada dengan tipu daya nafsu kita. Dan Hadratus Syekh pun memasukkan ilmu ini ke dalam kategori ilmu yang harus dipelajari sebagai fardu ain. Jamaah Jumat yang berbahagia, kualitas ketakwaan seseorang akan ditentukan oleh kualitas keilmuannya. Semakin dalam ilmunya, semakin tinggi kualitas ketakwaannya. Begitu pula sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah hambanya dari golongan ulama. Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang dijadikan landasan oleh Hadratus Syekh untuk menegaskan bahwa ulama lah insan paling mulia dengan alasan karena mereka lah yang benar-benar memiliki rasa takut yang sebenar-benarnya kepada Allah. Para ulama dengan kemampuan ilmunya mampu memahami terhadap apa yang menjadi perintah maupun larangan agama, kemudian mematuhi, melaksanakan dengan benar sehingga menjadikan mereka mampu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini masih banyak ulama yang mampu beribadah dengan ikhlas dan khusyuk, dan karenanya memiliki kedekatan kepada Allah, dan sebagian maka malah diberikan karomah. Tidakkah kita termotivasi dengan akhlak para ulama seperti itu? Dan tidakkah hal ini bisa mendorong semangat kita dalam menuntut ilmu? Kita harus mempunyai keyakinan bahwa ilmulah yang akan mengantarkan kita kepada derajat takwa yang luhur, dan itulah kemuliaan yang hakiki bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kehidupan manusia di dunia ini pasti akan berakhir, karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Demikian juga bagi para ulama. Namun wafatnya ulama adalah merupakan musibah yang besar, karena ilmu yang dimiliki akan terbawa juga. Tentu ini menjadi kerugian bagi kita semua yang ditinggalkan, karena Allah memang akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulamanya. Padahal dengan semakin banyaknya khazanah ilmu yang hilang, bertambah buruklah kehidupan kita. Dan inilah yang didawuhkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang ditulis oleh Muhammad As'ad Syihab di dalam bukunya La khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala'a wa la tasluhu ummatun illa bi ilmi. Tiada kebaikan di dalam suatu umat apabila generasi penerusnya bodoh, dan tidak ada perbaikan suatu umat kecuali dengan ilmu. Maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadi penerus perjuangan para ulama yang telah meninggalkan kita, dengan menyemarakkan gerakan mengaji dan mengkaji semua ilmu, utamanya ilmu agama. Dan bagi kita yang di pesantren Tebu Ireng, tentunya mengkaji peninggalan Hadratus Syekh menjadi jalan kita untuk meneladani dan meneruskan perjuangan beliau. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan agar mampu menjaga, mengamalkan dan melanjutkan warisan ilmu yang ditinggalkan kepada kita.
Dan semoga dengan bekal ilmu itu menjadikan kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana ila hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fi ma'mar wa antahu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri ba'dan fi nafsi wa athana bi malaikati wa qudsi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ja'alna wa 'allana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allah